biasa dipanggil abdi Abah Koko, nami aslina Endang Hidayat. Nami ka Sunda didamel emang emang diniatan ya waktos eta, diniatan kangge, ngempal ngempal ngempalkeun jalmi lah gitu, ngempalkeun teman-teman. Nami ka Sunda itu serius tapi kangge pas, naon teh, kepanjanganana abdi teh dibanyolkeun gitu ya, ka Sunda Kang Asep Weang Dangdeu waktos, eta kan ka Sunda, domisilina di sana gitu kan. Nah, pas diperhalus ku Kang Asep, wah geus we cenah kampung seni wayang Sunda, itulah ka Sunda gitu kan. Ngadamel namina mah emang emang naon teh, diniatan hoyong betul-betul ka Sunda teh kangge ngempal gitu. Cuman nya kepanjanganana tadina abdi dibanyolkeun ka anjeunna teh kitu. Oh, pribadi saya gitu ya, kalau misalkan, tentang kain ini yang dirasakan pribadi semenjak semenjak menggeluti itu, hati, pikiran lain dengan kesenian yang lain. Tapi dalam artian bukan membandingkan, karena saya pernah mencoba di anu, ternyata yang lebih ke hati itu adalah di Kalininga ini, gitu. Pernah di salah satu tempat, pernah tahu gitu, pernah tahu itu, namanya itu gitu, namanya Kaending. Tapi belum ada penasaran pengen bisa tuh. Seiring waktu, saya pindah ke Ranca Ekek, di perjalanan itu saya ketemu sama Kang Asep, saya manggilnya Kang Asep kan, ketemu sama Kang Asep. Nah, di situ apa, sebuah kelompok Kaending. Wah, asik nih, saya pernah lihat dulu nggak tahu di mana gitu kan itu waktu itu, kalau nggak salah keponakannya Kang Asep punya punya kelompok. Wah, asik gitu. Di situ udah mulai mulai saya pengen bisa nih gitu, saya pengen bisa nih. Kang Asep mah yang apa, yang sering bikin lagu, banyak tuh beliau. Kalau saya gini, dulu bikin lagu dituntut keadaan mungkin ya. Soalnya saya bukan penulis loh, bukan penulis, dituntut, keadaan, mesti punya lagu, ya udahlah nyoba gitu. Nyoba dan dipakai sama teman-teman di sini. Pas ke sininya saya tahu nih gitu kan. Jadi ada feeling ini, si Kang Asep itu kan sering nulis nah, nggak mungkin kalau misalkan nggak bisa bikin lagu, gitu kan. Ya udahlah, Kang saya udah mentok, saya udah nggak bisa bikin lagi. Di balik itu padahal dia mesti bikin lagu nih, hati saya sendiri mesti bikin lagu. Ternyata ya akhirnya beliau bikin lagu dan dan menurut saya itu sangat bagus dan bisa dibilang, meledaklah di kalangan kita. Kalau Pak kalau yang punya saya itu, Pak Kim tuh, Pak Kim tahu? Pak Kim lagu iseng sih, iseng tapi emang itu kegelisahan loh, Ompau kan, ngajak ngajak, "Ayo main KFD," gitu. Selalu jadi lagu seniornya pasti dibawain, gitu. Jadi dulu tuh apa, udah gini, kita mesti punya kayak nih yang yang mesti dipertontonkan, dipertunjukkan gitu. Jadi pasti bawain lagu itu. Lagu-lagu yang apa, produk kita dibawain ya, lagu orang pun ya ada yang dibawain, gitu. Kadang kita, pernah bawain lagu siapa, ya, Yang Penting Happy itu teh apa ya, lupa lagi siapa itu ya, Farid Hadja atau terus lagu lagu-lagu dulu kayak Ton Cowboy, banyak sih lagu-lagu yang cuman kalau lagu-lagu, kayak dangdut pop Sundanya, eee, agak sedikit ya, gitu. Jadi konsepnya emang dari dulu juga gimana, bawain lagu-lagu yang udah lawas,
kita bawain lagi gitu, kita, panggungkan lagi dengan alat bambu ini gitu. Untuk daerah sini bukan yang ngebangga-banggain, eee, jadi setiap nggak tahu bulan atau tahun terus berkembang. Soalnya kami yang rasakan, jadi misalkan yang berlatih ke sini nih ada satu kelompok, nggak lama kemudian jadi nambah, dari sekolah anu, nambah lagi sekolah anu gitu. Jadi, kita ngelihatnya ke situ, semakin berkembang. Alhamdulillah sih cepet gitu. Walaupun, sekarang dari tahun itu mungkin udah saling berganti, ada yang masih tetap memainkan dan ada juga yang udah, tidak, tapi tetap, intinya mereka pernah memainkan kaining ini gitu kan. Jadi ada yang dilanjut atau tidak. Kebanyakan yang udah nikah ya udah selesai. Kalau perempuan kan gitu, udah nikah ya udah selesai. Kalau laki-lakinya masih banyak. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya tuh gini, kalau menurut saya gitu kan. Jadi gimana nih, Sasunana sangkan, si pemudi ini mau memainkan aja dulu lah. Nanti dibentuk kumaha ya ameh dia mau bikin satu kelompok dan ini, akan terus, jalan gitu kan. Jadi kita nggak dipet bahwa kalau misalkan, memainkan alat ini mesti ke Buhun misalkan, saya nggak gitu. Jadi dilihat sukanya lagu apa deh, pop Indonesia atau bahkan metal, hip hop, bahkan, dangdut pun hayu main, ayo kita mainkan gitu. Jadi iya, jadi lamun istilah Sunda saya mah dialak betahna heula. Yang penting, kesenengan dia lagu apa, yuk bawain di sini. Tapi ya itu sangat berhasil menurut saya. Kalau misalkan, datang langsung misalkan mesti memainkan, lagu-lagu Buhun, saya yakin bakal balik kanan. Termasuk saya kan, lagu-lagu Buhun hanya sedikit yang saya tahu, gitu kan. Jadi dibiarkan aja, lagu apa, musik jenisnya apa, sok aja itu mainkan, gitu. Gampang-gampang susah. Sabarnya itu kan, termasuk ke saya juga. Jadi, ada kaitannya dengan yang tadi, di sini puntennya kalau kalau yang dulu kan kalau misalkan yang berkesenian ada pasti ego yang melatih pasti ada kan ya. Nah, di sini saya disimpan lah, disimpan ego itu, makanya dibalikan lagi ke, "Kamu senengnya lagu apa? Ayo kita main." Padahal misalkan, "Aduh lagu gini janganlah," gitu ya. Tapi saya nggak bisa untuk itu. Ya jadi, sabarnya itu untuk, apa ya, saya punten nih bahasanya, kalau untuk menggait massa biar, mau memainkan alat ini, kan ya ego saya mesti disimpan. Kalau saya misalkan egonya dipakai, ini mesti Buhun, ya itu nggak akan terjadi gitu. Sadarnya ya semakin saya pun buat saya pun kan gitu, oh semakin ke sini semakin, oh iya, jadi dituntut kita nggak nyaman dengan memainkan aja. Kita nggak bisa nih skill di main bagus gitu, tetap, jadi otak mesti kalau bahasa saya otak mesti diisi gitu. Sadar terus, jangan ya ginilah, kalau kalau menurut saya eksbau di kesenian ini punten ya, boleh, ngomongin hal-hal negatif nggak? Di kesenian ini jauh dari hal yang memabukkan. Kalau menurut saya kalau mau neuleman ke yang tadi sadar sabar gitu, bodoh kalau misalkan masih memainkan ini, masih dekat dengan hal-hal itu. Kan di sini ada kalau menurut saya ada wejangan-wejangan yang positif. Iya, yakinnya dari dulu apa yang digelutin, saya pribadi dan teman-teman, yakin bahwa ini akan terus jalan gitu. Dan alhamdulillah ya, kegigihannya Kang Asep bersama teman-teman, ya Kasuna masih ada dan nggak boleh tidak ada gitu. Kalau yang saya ingat ya, kalau yang saya ingat waktu itu pernah main di Cipacing, desa Cipacing,
panggungnya gede, bersama band-band gede di situ, yang budayanya itu cuman cuman, si Kasuna dan siapa gitu. Nah itu, di situ tadinya mental untuk main itu kan, wah ini di kalangan komunitas band gitu kan, agak-agak sedikit ke mental untuk manggung teh. Tapi setelah di atas panggung, ternyata respon audiens yang ada di situ positif. Nah itu udah mulai, wah ini bisa ternyata itu. Jadi anggapan waktu itu mah, wah ini kita nggak bisa di event gede nih gitu, di event gede paling hanya gini-gini aja. Ternyata pas, di situ ya mulai berpikir, wah ini kudu bikin album ya gitu. Dulu ya, kudu gini. Di Pensipacing apalah, lupa lagi namanya. Cuman itu panggung gede, sedangkan kami dulu belum pernah menginjakan kaki di panggung yang semegah itu. Nah itulah mulai, wah asik nih gitu. Ini ternyata walaupun di sini ada band-band yang apa, yang aliran apa, ternyata pas kita main itu responnya positif dan wah merinding saya kalau ingat itu. Yang saya paling ingat itu. Tuh, panggung gede dan langsung, dikasih respon yang positif, itu. Biasanya kan panggung kecil, event kecil, itu diundang pas di Desa Cipacing. Kalau collab sebetulnya itu teman-teman saya yang ke sininya aja. Jadi saya dulu hanya sampai, apa ya, beberapa waktu aja dan pernah saya disibukkan di luar Kasuna. Jadi Kasuna masih tetap si Cekas masih tetap jalan. Nah itulah si nanti mungkin Kang Asep lah yang lebih ini kalau collab-collab gitu. Jadi, kebalik mungkin ya. Inilah yang utama kalau apa, jadi kegiatan saya kan nggak puguh tuh kalau pekerjaannya nggak jelas gitu. Ya ada yang perlu dikerjakan ya kerjakan, kalau enggak ya saya balik lagi ke rumah gitu. Untuk apa, bukan untuk melatih aja, tapi ya sebetulnya kebalik sih. Kalau menurut saya lah yang dilatih sama mereka yang baru datang, gitu. Ya mereka anggapannya saya melatih mereka, tapi saya kebalikannya, saya yang dilatih sama mereka. Jadi saya masih tetap konsisten, saya masih tetap ada di sini untuk keseniannya. Untuk yang lainnya kan teman-teman yang lainnya juga sekarang masih ada, itu saya senang. Terus mereka pun, sama kan, eee, Kasuna masih ada, tetap senang. Kalau misalkan nilai lebih dan kurang, saya tidak bisa menyebutkan itu. Yang jelas semakin banyak bermunculan, yang saya rasakan itu akan semakin indah, semakin banyak teman. Soalnya kesenian ini, punten saya bilangnya kesenian ya, kesenian ini yang mempersatukan kita, bukan untuk beradu. Itulah kenapa saya betah di kesenian ini. Jadi nggak ada persaingan untuk gesek-gesekan. Jadi lihat kemajuan temen, hebat nih, kita mesti gini, gitu. Jadi bukan, si ini maju, ayo kita sikut atau gimana, enggak. Motivasi. Jadi enaklah, sama komunitas-komunitas mana, kadang kita datang ya udah langsung kayak udah kenal tahunan lah, padahal baru ketemu. Ya kalau menurut saya gitu, ke pun kita ya udah ketemu sama, ya kalau saya bilang mah, sama ulin jeung awi, pasti weh, gitu udah nggak akan canggung lagi. Wah, aduh jadi kalau saya tuh kalau, lihat sesuatu yang wah teh anjing banget gitu, punten ya, dan dalam hal ini pengungkapan, aduh saya punya keinginan waktu itu, punya keinginan yang sangat gede, tadi nggak bisa. Sekarang teman-teman ada di situ, apakah ngiri atau gimana, benci, enggak, itulah anjing ngeri, ini mesti terjadi. Di balik itu siapa di belakang saya nggak peduli, yang penting ini, oh ini udah jadi, udah ada terjadi. Jadi selama perjalanan ini
kamu mikir semua termasuk Kang Asep, kalau misalkan gini, gitu, gini. Tapi untuk apa ya, disebutnya eksekusinya kami paling sulit gitu kan. Kalau ide-ide mah pengen ini, wah banyak dari tahun mana bahkan gitu. Sekarang ada gini, gitu, luar biasa banget. Iya, pengen nangis, ya apalagi sampai gitu kan. Ah, luar biasa. Bahkan lagi dan lagi gitu, keinginan gitu kan. Sekarang kan banyak event udah ada, hilang. Itu yang bikin sedih. Kalau barusan nyedak 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 pengen nangis, ada sesuatu yang bener nih udah terjadi, impian gitu. Ya keinginannya ya jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai tenggelam. Ke teman-teman yang masih apa, yang masih eksis konsisten, tetap terus berjuang. Walaupun saya misalkan, hanya sesekali, karena kan udah banyak bantuan nih gitu, yang positif ya, ini kan banyak banyak memikirkan hal apa-apa lagi, tetap hati nggak bisa lupa buat teman-teman di sini yang berjuang. Kalau untuk yang umumnya mungkin ya akan mengutip juga sama yang misalkan, yang udah dikemukakan sama teman-teman, pasti ada samanya, tetap pengen terus ada, pengen terus maju, nambah 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 dan nambah lagi para pelakunya. Walaupun misalkan kemarin bukannya kekecewaan, ada sebagian yang pernah, apa, bisa karena itu mungkin kebutuhan untuk pendidikan di sekolah, ya nggak apa-apa untuk berhenti juga. Tapi kalau bisa, yuk yang dulu pernah balik lagi, bikin lagi kelompok, terus dijalankan lagi tuh. Atau misalkan secara pribadinya kan, saya juga kan banyak gitu kan main ke sana, main ke sini, selalu bawa, kalau intinya, istilah saya mah cekok lah. Tahu ini, tahu kayak baru lihat aja tapi ya coba coba kan orang kalau udah nyoba penasaran. Alhamdulillah gitu. Jadi pengen terus terus maju, terus ada gitu. Dah.